Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nawang Yudianingrum dengan nomor NPM 2113024029 dengan program studi pendidikan biologi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teori behaviorisme dengan dosen Ibu Dr. Hepatiwi MPD. Pengertian teori behaviorisme. Sebelum mengetahui secara detail, kalian di sini ada yang tahu tidak apa itu teori behaviorisme? Nah, teori behaviorisme ini adalah teori belajar yang memfokuskan kepada perubahan tingkah laku siswa karena adanya stimulus atau rangsangan dan respon, yaitu tanggapan. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu mengubah psikologi peserta didik. Aliran psikologis belajar yang sangat besar mempengaruhi arah pengembangan teori dan praktek pendidikan. Dan pembelajaran hingga saat ini adalah aliran behaviorisme. Jadi, siswa ini dapat dikatakan belajar apabila ia menunjukkan perubahan tingkah laku. Lalu selanjutnya, menurut teori behaviorisme ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi, adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan input yang berupa stimulus dan keluaran ataupun output yang berupa respon. Contoh stimulus berupa apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa. Misalnya, daftar perkalian, alat peraga untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru ataupun respon atau tanggapan yang diberikan oleh seorang siswa. Lalu selanjutnya, pengertian teori behaviorisme menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Anita Wolfe. Teori behaviorisme ini adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku yang harus dijelaskan melalui pengalaman yang telah diamatinya. Nah, perilaku dapat dimodifikasi dengan pengaruh yang mendahulunya dan yang mengikutinya. Antecedent adalah kejadian yang mendahului sebuah tindakan. Bentuk dari antecedent ini biasanya berupa isyarat seperti menyuruh anak untuk mengacungkan jari ketika ingin bertanya, meminta izin ketika tidak masuk, dan berbicara dengan jelas. Sedangkan konsekuensinya adalah kondisi yang terjadi sesudah perilaku. Yang kedua ada menurut John Redson, atau bisa kita sebut sebagai Bapak Behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah sebuah aliran atau ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku manusia. Teori behaviorisme ini merupakan proses interaksi antara stimulus atau sesuatu yang dapat merangsang proses belajar seperti perasaan, perilaku, atau hal yang dapat dilihat oleh panca indera, dan respon atau reaksi yang muncul setelah pikiran, perasaan, ataupun gerakan. Lalu yang ketiga ada menurut Lesson and Hayden. Teori behaviorisme ini adalah aliran pemikiran psikologi yang berfokus pada perilaku dan stimulus yang ada di luar diri manusia untuk membentuk perilaku melalui proses belajar. Selanjutnya ada tokoh-tokoh teori behaviorisme. Tokoh-tokoh teori behaviorisme ini adalah teori belajar menurut Thorndike. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus adalah apa yang merangsang terjadi kegiatan belajar seperti pikiran dan perasaan. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat berupa tindakan atau perasaan pikiran. Terdapat 3 hukum belajar yang utama, yaitu hukum efek, hukum latihan, dan hukum persiapan. Yang kedua ada teori belajar menurut Watson. Proses interaksi antara stimulus dan respon ini, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Watson adalah seorang behavioris murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu yang lainnya, seperti fisika, biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan dapat kita ukur. Lalu selanjutnya ada teori belajar menurut Ivan Petrovich Pavlov, merupakan fisiologi sekaligus dokter asal Rusia. Pavlov terkenal dalam pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap anjing. Percobaan ini dilakukan dengan memperhatikan makanan pada anjing. Anjing tersebut kemudian mengeluarkan air liur yang merupakan stimulus alami dan diasosiasikan dengan keinginan akan makanan tersebut. Percobaan ini dilanjutkan dengan membunyikan lonceng untuk memanggil anjing yang kemudian akan diperlihatkan makanannya.
Pada akhirnya, anjing akan menangkap pembelajaran bahwa lonceng memiliki keterkaitan dengan makanan. Sehingga ketika Pavlov mencoba menyembunyikan lonceng yang awalnya digunakan untuk memanggil anjing tersebut, secara otomatis anjing tersebut sudah menanggapi dengan mengeluarkan air liur. Hasil eksperimen Pavlov ini akhirnya melahirkan beberapa hukum pembelajaran, yaitu hukum pembiasan dan hukum pemusnahan. Hukum pembiasaan yang dituntut, hukum ini menjelaskan bahwa jika ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama, maka gerakan refleks pada stimulus lainnya juga meningkat. Sedangkan hukum pemusnahan yang dituntut, hukum ini memaparkan jika refleks yang diperkuat melalui response conditioning diberikan kembali tanpa adanya reinforcement, maka kekuatan akan melemah. Selanjutnya, ada Bruce Frederickson, adalah seorang psikologis dari Amerika yang terkenal akan aliran behaviorisme. Skinner memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau objek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Respon yang ditunjukkan pun tak seluruhnya merupakan hasil dari rangsangan yang ada. Tetapi, karena interaksi antara stimulus yang menghasilkan respon, respon menghasilkan konsekuensi, pada akhirnya konsekuensi akan menghasilkan atau memunculkan. Skinner menyatakan pendapatnya bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungannya. Dua macam respon tersebut ada response dan operant response. Lalu selanjutnya ada Robert Gerns yang dikenal sebagai seorang ahli psikologi pendidikan yang memiliki pendapat sendiri mengenai istilah belajar, yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Belajar adalah proses yang memerlukan waktu untuk dapat melihat perubahannya dari kurang baik menjadi lebih baik. Dan Gerns ini juga berpendapat bahwa belajar adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan output dalam bentuk hasil. Tahapan proses belajar menurut Gerns ini dijelaskan dalam beberapa tingkatan, yaitu motivasi, pemahaman, perolehan, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, perilaku, dan umpan balik. Lalu selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan teori behaviorisme. Kelebihan dari teori ini yaitu yang pertama, sesuai dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dirancang secara khusus dan membangun konsentrasi individu. Adapun kekurangan tentang teori behaviorisme ini, yang pertama ada hanya berpusat pada tenaga pendidik, bukannya pada murid atau individu yang belajar. Yang kedua, lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Pembelajaran ini menggabungkan secara hafalan. Praktik pembelajaran menggunakan teori cenderung menghasilkan metode belajar yang kuno dan kurang efektif. Yang ketiga, ada kaku dan membosankan. Pembelajaran dengan cara ini tergolong tidak kreatif dan menyenangkan. Tidak ada suasana menyenangkan yang dibangun untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik, kecuali dengan memberikan reward ketika mereka berhasil melakukan hal yang diinginkan. Lalu aplikasi teori behaviorisme pada pembelajaran, yaitu ada dalam keinginan untuk menerapkan teori pembelajaran ini, maka tenaga pendidik wajib mengetahui ciri-cirinya, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan aksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan, mementingkan pembentukan kebiasaan dan hasil belajar yang diinginkan. Lalu berkaca dari ciri-ciri dan konsekuensi penerapan teori belajar ini, paling tidak guru atau tenaga pendidik bisa menempatkan dirinya dalam mengajar dan mendidik. Adapun hal yang terkait dengan sikap yang mesti ditunjukkan tenaga pendidik ketika mengajar menggunakan teori belajar ini, yaitu pertama, menyiapkan materi yang akan diberikan selengkap mungkin, tidak hanya memberikan ceramah tetapi juga contoh yang akan dilihat peserta didik sebagai materi yang akan dipilihnya. Selanjutnya, ada penyusunan bahan pelajaran ini harus mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit secara urutan. Ketiga, ada bagian tujuan pembelajaran dalam beberapa bagian kecil. Hal ini akan membentuk peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan cara step by step. Yang keempat, ada guru atau tenaga pendidik harus bisa bersikap jeli, maka ia harus segera bisa mengenali kesalahan yang berpotensi dilakukan individu. Dan yang terakhir, ada inti dari teori pembelajaran ini dalam pengulangan dan latihan. Maka guru dan tenaga pendidik harus menyiapkan metode pengajaran yang berpatok pada metode pengulangan dengan tujuan memfasilitasi individu yang belajar untuk memahami dengan penuh materi yang diberikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.